Dunia entertainment sedang digemparkan masalah hak cipta. Direktur Migacoan baru saja ditetapkan tersangka karena pemutaran lagu di kafenya yang tidak membayar royalti. Dan juga ditambah lagi sekarang banyak kafe dan juga tempat gym yang takut memutar lagu karena takut dikenakan royalti. Sehingga banyak kafe yang kini memakai suara burung. Dan ternyata suara burung juga dikenakan hak cipta. Aduh, semakin mumet aja permasalahan hak cipta ini. Kira-kira kenapa ya permasalahan hak cipta menjadi momok yang sangat blunder di Indonesia ini, dan apa dampak yang akan terjadi bagi pelaku industri entertainment di Indonesia? Di Monolog Pemimpin Rizky Iblis kali ini, gue akan kasih penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Iblis di Monolog Rizky Iblis yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, sebelumnya gue cukup prihatin lagi kali ini tentang dunia hak cipta ya yang sedang ramai diperbincangkan. Kemarin waktu 3 bulan lalu ramai masalah hak cipta kasusnya Agnes Mo dan kurang lebih sudah mulai surut. Tapi sekarang kembali diramaikan masalah hak cipta terhadap pemutaran lagu di kafe yang menyebabkan sekarang banyak kafe yang takut memutarkan lagu. Ya, dan akhirnya banyak kafe yang juga nggak pakai musik sama sekali, dan juga ada yang pakai musik suara burung. Tapi suara burung baru saja gue lihat di berita mau dikenain hak cipta juga karena ada musikal-musikal di balik suara burung tersebut. Terus juga kemarin juga ada kasusnya Lesti Kejora dengan Yoni Dores yang kembali digemparkan lagi karena gue baca beritanya di mana Lesti pada suatu acara wedding diminta menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Pak Yoni Dores, dan kemudian lagunya ternyata diupload di media sosial, dan kemudian Yoni mengirimkan somasi terhadap Lesti, dan akhirnya Lesti kemudian dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi. Terus juga ada kasus Migacoan. Direktur Migacoan sudah ditetapkan menjadi tersangka atas pemutaran lagu di kafenya, dan katanya akan mendapatkan ancaman 4 tahun penjara dan denda sebanyak 1 miliar. Terus juga ada Vidi Aldiano juga yang sempat juga masalah pelanggaran hak cipta oleh pencipta lagu Nuansa Bening, padahal itu adalah lagu yang dinyanyikan sendiri oleh Vidi. Ini mungkin kasusnya agak mirip ya kayak Agnes Monica yang dengan waktu itu Pak Ari Bias. Terus juga ada lagu Nadine Amizah yang Bertaut Rindu yang dijadikan judul film yang sekarang lagi rame juga nih ya, yang diproduksi oleh Cinema Art. Dan Nadine juga memposting di sosial medianya atas kekecewaannya karena tanpa izin ya. Atau dulu katanya sempat izin, cuma Nadine nggak memberikan izin. Ini cukup miris juga ya tentang masalah hak cipta. Dan yang lebih mirisnya lagi sekarang ya, mungkin kita tahu sekarang kita ke kafe atau ke gym, kalau sampai nggak boleh muter lagu ya kurang oke juga ya. Kita datang suasananya nggak akan dapet. Memakai suara burung, ternyata sekarang juga suara burung juga katanya mau dikenain hak cipta juga. Dan jadi harus gimana tanpa ada suara apa-apa. Tapi kemudian gue lihat juga sebenarnya menurut LMKM atau apa, gue lihat di media sosial cukup bayar 125.000 per kursi selama setahun kalau mau muter lagu. Ya cuman mungkin banyak pihak yang bingung juga nih sistem izinnya gimana, prosedurnya supaya ada bayarnya kemana. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, Rizky Iblis akan memberikan pandangan sedikit tentang masalah ini. Menurut pandangan gue, kira-kira kenapa ya masalah pelanggaran hak cipta ini menjadi momok yang masih sering blunder di Indonesia ini? Menurut gue sih yang pertama yang pasti karena rendahnya literasi hak cipta. Sekarang banyak penyanyi, pemilik kafe, I.O., bahkan media itu sepenuhnya nggak paham tentang apa sih itu hak cipta. Terus siapa sih yang harusnya bayar royalti dan bagaimana prosedur izinnya? Ya kebetulan gue juga waktu itu pernah mengundang salah satu penyanyi Bris Entertainment di salah satu acara launching cafe. Akhirnya gue berusaha untuk pengen tahu gimana sih sebenarnya prosedur untuk membayar si hak cipta. Ternyata kita cukup menghubungi LMKM, dan terus nanti di situ dia akan bertanya apakah acara tersebut berbayar atau enggak. Karena hitungan persentasenya beda ketika itu dengan tiket atau kan hanya event biasa, dan itu hitungannya beda berdasarkan fee artis. Ya sebenarnya menghubungi si LMKM tersebut. Tapi memang banyak pihak yang masih ribet gitu kan. Jadi memang banyak pihak yang belum tahu tentang bagaimana prosedurnya untuk si hak cipta ini. Jadi masih banyak yang harusnya ini kan si pihak I.O. yang bayar. Ada juga ditagihnya ke artis pencipta lagu. Ini masih pro dan kontra. Terus kedua, sistem manajemen kolektif yang masih belum transparan. Ya, banyak pelaku usaha bingung harus bayar ke LMKM yang mana. Terus juga nggak jelas siapa yang benar-benar mewakili pencipta lagu tertentu. Terus juga ada royalti yang udah dibayar, tapi pencipta lagu nggak merasa menerima. Jadi benar-benar manajemen kolektifnya menurut gue masih agak
kurang transparan ya di Indonesia ini. Terus juga ketiga, penegakan hukum yang tidak konsisten. Ada resto kecil yang dituntut karena muter lagu, terus juga ada hotel besar, bahkan mall yang juga bahkan ada televisi juga yang lolos tanpa ada tindakan. Terus juga banyak pihak menganggap nggak serius hukum tentang si hak cipta ini. Jadi kalau misalnya ketahuan baru deh ribut atau apa. Kalau nggak dipikir, kalau nggak ketahuan ya udah lolos-lolos aja. Yang keempat, sulitnya akses legalitas penggunaan lagu. Kalau kita lihat di negara maju, itu sebenarnya cukup berlangganan kayak platform BMI, terus ASCAP, terus juga PRS, itu udah legal muter jutaan lagu. Jadi nggak perlu ribet yang namanya, aduh kalau gue muter lagu ini gue harus izin kemana, bayar kemana. Sedangkan di Indonesia ini menurut gue masih banyak orang yang masih banyak yang menggunakan akses bajakan, yang karena pengen supaya gratis, ya. Dan juga kalau di Indonesia ini juga menurut gue juga ada pembayarannya juga nggak praktis. Harusnya ada satu pintu gitu ya pembayaran praktis. Jadi juga si pemilik usaha, penyanyi, kita tahu gitu loh harus pintunya kemana, ya. Dan akhirnya berdampak pada pemilik usaha daripada bingung, ya udahlah gue sekarang lebih mencoba untuk nggak putar lagu. Yang tadinya sempat pakai banyak kafe yang pakai kicauan burung. Tapi ini gue nggak tahu nih semenjak per hari ini tadi gue lihat berita kicauan burung tetap harus bayar juga. Nggak tahu juga deh akhirnya dampaknya akan seperti apa. Terus juga yang kelima, banyak yang sengaja menghindar karena ingin gratisan. Tadi yang gue bilang karena masih banyak mentalitas ya selama belum dituntut ya udah nggak apa juga, gas aja. Terus juga masih banyak pihak yang menganggap musik itu hanya pelengkap gratisan. Jadi bukan produk yang bernilai ekonomi. Padahal kalian harus tahu kalau menciptakan sebuah karya itu butuh effort yang luar biasa loh. Ya. Jadi sama halnya dengan buku atau lukisan, semua itu karya cipta yang ada nih value-nya. Jadi wajib kalian hargai. Terus yang keenam juga lemahnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. Kalau gue lihat banyak pelaku usaha yang nggak paham masalah royalti. Jadi mereka ketika dituntut ya bingung juga. Bagi gue ya, gue muter lagu doang, kenapa gue harus dituntut gitu. Jadi menurut gue sih memang harusnya ada sosialisasi yang lebih tinggi lagi dari pemerintah biar kita semua sadar atas royalti hak cipta lagu ini sih. Nggak semua artis itu juga tahu kalau misalnya lagu ini akhirnya atau lirik yang dipakai bisa berujung pada tuntutan. Jadi memang perlu banget edukasi dari pemerintah lagi ya sama institusi hukum itu agak lebih masif dan juga lebih teknis. Oke. Dan gimana sih dampak yang akan terjadi bagi para pelaku industri entertainment Indonesia dengan masalah hak cipta ini? Yang pertama, penyanyi akan takut nyanyi. Ya, kalian tahu kemarin juga ada berita viral juga penyanyi di kafe yang katanya gue ogah nyanyi lagu Indonesia, mendingan gue nyanyi lagu barat aja. Fee gue aja sekali nyanyi cuma 300.000, maksimal 1,5 juta. Terus gue bayar royalti berapa dari honor itu? Ya juga sih. Cuman akhirnya muncul juga dari ketua LMKM ya, kalau nggak salah, nyanyi lagu barat pun harus bayar juga. Ya, ternyata lagu barat pun juga harus ada royalti juga. Nah, makin bingung juga tuh. Gimana nih penyanyi kafe? Apakah harus nyanyi lagu burung? Bingung juga ya. Aduh, ini sebenarnya makin jadi momok yang akan makin membingungkan sih dengan kondisi yang kalau menurut gue emang pemerintahan harus butuh lebih sosialisasi lebih tinggi lagi sih masalah hak cipta ini. Bayarnya kemana? Perhitungannya gimana? Ya. Terus juga yang kita lihat juga kemarin kasusnya Lesti juga yang kadang-kadang lagi di wedding tiba-tiba kalau yang mengundang kita tiba-tiba ditembak di tempat suruh nyanyi lagu yang dia mau, ya bingung juga kita harus izin dulu kah atau gimana kah? Yang akhirnya tiba-tiba ketika ke-upload di media sosial kena tuntutan. Jadi bingung juga ya kalau misalnya ini masalah hak cipta ini nggak diselesaikan secara baik. Ya, terus juga sebagai dampak ya bagi pencipta musik juga jadi malas berkarya. Karena dia ngerasa lagu gue viral di mana-mana tapi gue nggak dapet apa-apa. Ya ada benernya juga sih. Jadi emang yang dirugikan nggak cuman hanya penyanyi doang yang muncul di mana, pencipta lagu pun juga merasa dirugikan. Lagu gue viral gue nggak dapet apa-apa. Cuma hanya dapat fee yang diharapkan kan royalti yang besar ya. Terus juga publik juga kehilangan musik lokal. Udah pasti ya. Industri musik kita akan semakin stagnan. Karena banyak keterbatasan ketika kita pengen memkaryakan lagu Indonesia, tapi ternyata banyak dibatasi. Ya udah, akhirnya makin nggak ada exposure untuk lagu Indonesia. Karena menurut gue sebenarnya kalau kita tuh sekarang banyak tahu lagu-lagu tuh dari mana sih? Dari sosial media. Terus juga ketika kita lagi jalan-jalan ke mall atau ke tempat perbelanjaan ada suara lagu itu yang sering diputar. Itu kan lagu itu kalau menurut gue sama dengan kita makan nasi. Makin awalnya coba ya, waktu kita zaman kecil, mungkin kita tuh nggak bisa nerima nasi. Karena sering kita makan nasi, lama-lama kita merasa butuh.
Sama dengan lagu, makin sering didengarkan, itu akan makin kita butuh dengan lagu itu, nah edik. Ya, jadi musik itu edik. Makin kita nggak boleh diputer, makin kita terbatasi, ya udah. Gimana sih Pak orang bisa menikmati lagu kalian? Oke. Terus tanggapan Rizky Blis mengenai perihal lagu dijadikan judul film tentang kasusnya Nadine Amiza. Oke. Ini juga lagi viral tentang Bertaut Rindu yang sekarang lagi tayang di bioskop. Kalau menurut gue, kalau untuk judul lagu dijadikan judul film, itu sebenarnya selama judul lagu itu nggak didaftarkan ke Haki, itu siapapun bisa menggunakan. Beda halnya dengan musik. Kalau musik itu memang ada copyright-nya. Ya, jadi pertanyaan gue adalah Bertaut Rindu ini sudah didaftarkan belum ke Haki? Selama itu belum didaftarkan, masih bisa digunakan. Sama hal, jadi judul lagu, badan usaha, semuanya itu memang kalau kalian merasa itu adalah copyright kalian, program TV, itu zaman gue kerja TV juga kan, program TV itu didaftarin, ya kan harus buru-buru daftarin. Karena kalau nggak diambil sama orang lain, ya sudah. Akhirnya semua orang berhak menggunakan dan yang mendaftarkan itu yang punya hak terhadap si judul tersebut. Tapi ya cukup miris juga sih kalau gue lihat. Ya gue sih tadi udah coba dengerin lagu soundtrack si film ini dengan lagunya Mbak Nadine. Ya agak mirip sih sebenarnya. Tapi ya nggak tahu lah, semoga permasalahan cepat selesai ya Mbak Nadine dengan pihak produksi film. Oke, jadi apa saja sih yang harus dibenerin supaya kasus hak cipta ini cepat terselesaikan? Yang pertama menurut gue adalah edukasi hak cipta harus disosialisasi, ini harus banget. Ya, tanpa sosialisasi yang jelas, yang padat, ya akan begini terus impact-nya. Yang kedua, LMK harus lebih transparan. Dan pastinya yang ketiga, regulasinya harus jelas dan juga adil. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan, semua happy, sehingga akhirnya kita bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Oke, kira-kira itu ya. Semoga kalian bisa teredukasi dengan konten gue kali ini. Dan gue berharap kasus hak cipta ini cepat segera kelar, sehingga gue sebagai pengamat dunia di belakang layar cukup prihatin ya dengan kondisi masalah hak cipta ini yang nggak kelar-kelar. Oke, sehingga kita bisa berkarya lebih baik lagi yang pastinya. Jangan lupa kalian bisa nonton konten-konten gue lain. Ada podcast di belakang layar, ada mabar, masak makan bareng, dan juga monolog Rizky Blis. Yang pastinya semua konten kita bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, dan cuma di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much. Bye-bye.